Shalom guys, kembali lagi dengan JJ Pro. Apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Hari ini saya mau cerita sedikit bagaimana cara menjelaskan mengapa uangnya nasabah kok jatuh drastis dan uangnya perhitungannya bagaimana. Jadi di sini saya akan informasikan nasabah saya. Halo Sonia, ini sebagai contoh ya. Nasabah tersebut memiliki manfaat, yaitu dia bayar premi berkala sebesar 1.245.833. Kemudian untuk premi savernya dia bayar 504.167. Jadi satu bulan dia bayarnya 1.750.000. Jadi dia bayarnya 1.750.000 dengan komposisi premi berkalanya dan premi savernya demikian. Sedangkan manfaat yang didapatkan, maka beliau bisa mendapatkan atau Sonia bisa mendapatkan uang pertanggungan sebesar 500 juta. Dan dilindungi sampai tanggal 3 bulan 8 2091 dengan biaya asuransi 89.964. Ini per 2020. Dan sudah ambilnya 2015 tapi bayarnya sampai 2018. Jadi praktis bayar cuma 3 tahun. Kemudian manfaat yang didapatkan lainnya ialah CCB. Manfaatnya 500 juta. Masa perlindungannya tanggal 3 bulan 8 2057. Jadi sampai usia 65 tahun. Biaya asuransinya 119.952. Ini COI 2020. Sedangkan untuk early stage crisis cover, sakit kritis gejala awal juga mendapatkan manfaat 2057. Jadi manfaatnya sama 2057, sedangkan biaya asuransinya sebesar 86.632. Manfaat yang lain ialah krisis income sebesar 36 juta. Tanggal 3 bulan 8 2057, biaya asuransinya 58.776. Sedangkan manfaat payer dibayarkan 1.750.000 sampai tanggal 3 bulan 8 2057. Biaya asuransinya 34.286. Sedangkan untuk biaya admin 27.500. Jadi kalau di total biaya per bulan yang dipotong 417.110. Saya akan jelaskan dulu perihal UP. Uang pertanggungan jiwa ini apabila nasabah tutup usia bisa mendapatkan uang santunan sebesar 500 juta. Entah itu karena sakit atau karena kecelakaan. Sedangkan untuk CCB, seseorang apabila mendapatkan nasabah mengalami sakit kritis gejala akhir, maka akan mendapatkan santunan sebesar 500 juta. Di cover sampai 2057. Sedangkan kalau misalnya nasabah tersebut mengalami sakit kritis gejala awal sampai gejala akhir, akan mendapatkan santunan juga sebesar 500 juta apabila mengalami sakit kritis gejala akhir. Nah, manfaat yang lain apabila nasabah tersebut mengalami sakit kritis, maka yang saya akan informasikan ialah perihal krisis income akan mendapatkan
uang sebesar 3 juta per bulan sampai 2057. Nih ya, CI. Kemudian juga akan premi yang sebesar 1.750.000 tadi, premi total tadi akan dibayarkan oleh Prudential ke polis tersebut 1.750.000. Nah, kalau kita belajar bahwa nasabah sudah bayar 1.750.000 kali 12 bulan kali 3 tahun, maka uang yang sudah disetor ialah 63 juta. Sedangkan saldo yang terkumpul adalah 12 juta. Yang ditanyakan mengapa dari 63 menjadi 12 juta. Yang pertama, tadi premi berkala saya informasikan ialah 1245833. Ada yang namanya biaya akuisisi. Di tahun pertama dipotong, kalau tahun 2020 70%, tahun kedua 70%, tahun ketiga dipotong 20%, tahun keempat dipotong 20%, tahun kelima dipotong 20%. Sedangkan kalau nasabah ini buka di awal tahun 2015, maka potongannya 80, 15, 15. Tapi saya pakai patokan yang mudah saja sebagai contoh demikian. Sedangkan premi savernya kok warnanya beda. Nah, sedangkan premi savernya sebesar 504.167 ini dipotong 5%, 5%, 5%, 5%, 5% terus. Sedangkan yang ini sudah tidak ada potongannya. Nah, start 25 Juni 2015. Tertagih tanggal 27 Juli 2018. Nah, setelah itu statusnya cuti premi, hanya bayar cost of insurance. Nah, sedangkan cost of insurance-nya tadi di tahun 2020 ialah 417.110. Jadi cost of insurance-nya 417.110. Ini kalau gampang-gampangannya berarti uang yang 1.750.000 di tahun pertama yang diinvestasikan hanya 30%. Maka uang yang dialokasikan untuk investasi nilainya hanya sebesar katakan 1.750.000 kalau misalnya kita kalikan 30%, maka yang diinvestasikan hanya 525.000. Sedangkan untuk investasi yang sebesar 504 tadi 167 dikalikan 95%. Berarti 504.167 dikali 95%. Maka yang diinvestasikan ialah 478.958. Kalau di total, maka bukan uang ini bukan 1.750, salah ya saya.
Sorry, maaf, keliru. Saya ulang ya. Premi berkalanya ialah 1.245.833 dikali 30%. 1.245.833 dikali 30%. Ini yang diinvestasikan 373.749. Sedangkan premi savernya tadi ini 504.167 kali 95%. Ikut yang ini ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya 504.167 kali 95%, maka yang diinvestasikan ialah 478.958. Oke. Kalau saya jumlahkan 373.749, maka yang diinvestasikan itu bukan 1.750, bukan, tetapi 852.707. Sedangkan cost of insurance-nya kurang lebih 417. Berarti kalau misalnya saya kurangi 417.110, maka ini kalau saya kurangi hanya 435.597. Ini tahun pertama. Tahun kedua juga sama. Jadi kalau misalnya saya boleh bilang 435.597 tak kalikan 24 bulan. Maka uang yang terkumpul tahun pertama 10.454.343. Karena dia bayar 2 tahun, tahun pertama tadi potongannya yang diinvestasikan segini per tahun. Tahun kedua sama, kalau saya kalikan 2, maka uangnya 20.908.687. Sedangkan perhitungan untuk tahun ketiga sedikit berbeda karena premi berkalanya 1.245.833 dikali 30%. Oh, sorry. Kalau kita lihat di sini, nih, berarti 80% yang diinvestasikan. Sedangkan premi savernya 504.167 tetap dikalikan 95%. Ini kita bilang tentang biaya akuisisi. Jadi 1.245.833 saya kalikan 80%, 996.666. Sedangkan untuk savernya 504.167 kali 95 tetap 478.958. Kalau saya jumlahkan maka totalnya 1.445.624. Jadi bukan 1.750.000 yang diinvestasikan, tidak. Nah, dari sini 1.445.624 saya kalikan 12. Duitnya 17.347.495. Tapi saya kurangi biaya asuransi dan admin sebesar 417.110 kali 12. Coba ya. 417.110 kali 12
maka yang dipotong 5.005.320. Saya kurangi 17.347.495, maka uangnya adalah 12.342.175. Kalau ini tadi saya jumlahkan dengan ini, karena ini sudah adalah 10 ini dikali 2, maka keluarnya 20. Saya tambahkan 20.908.687. Maka 32.684.350. Saya coba pindahkan 32.684.350. Ini yang dikeluarkan dipotong jadi biaya, atau saya bilang premi, dikurangi biaya akuisisi, dikurangi biaya administrasi, dikurangi biaya asuransi, terkumpul 32.684.350. Tetapi ingat, dari 2015 bayar hanya sampai 2018. Sedangkan ada biaya yang masih terhutang, yaitu biaya asuransi dan administrasi selama 3 tahun. Dari 2018 sudah tidak dibayar 19, 2020. Jadi ada 3 tahun. Berarti kalau dia pukul rata 417, 110 kali 3 kali 12 bulan. Karena sekarang sudah 2020. Berarti 417, 110 dikali 36, ada biaya kurang lebih 15.015.960. Nah, kalau kita ngomong gampang-gampangannya 32.684.350 dikurangi 15 juta, 32.684.350, maka duitnya yang masih sisa 17.668.390. Ini faktor yang tadi 17.668.390. Ini sudah biaya asuransi sudah dibayar. Biaya administrasi sudah dibayar. Biaya akuisisi 3 tahun juga sudah dibayar semua. Sedangkan ada satu resiko lagi yang namanya kenaikan harga unit, juga penurunan harga unit, sama fund apa yang diambil. Ini semua akan mempengaruhi. Makanya kok kenapa duitnya hanya kembali 12 juta. Kenapa duitnya kok hanya kembali 12 juta, mana ya tadi ya? Bentar ya. Yang dibayar tadi 63 juta. Kenapa kok uangnya 12 juta? Karena kenapa kok uangnya sisa 12 juta? Karena ada biaya asuransi,
ada biaya administrasi yang 27.500. Ini tergantung tadi berapa biayanya. Kalau di total 417, 110. Ini tahun 2020. Dan ada yang namanya biaya akuisisi. Serta ada perbedaan harga unit harian. Ini yang menyebabkan bisa naik, bisa turun. Sebagai contoh, di bulan 2, kenapa uangnya 16 juta? Senang di bulan 5, kenapa kok duitnya 12 juta? Karena di sini harga unitnya 15.000. Di sini duitnya ada 15.000, sekarang duitnya tinggal 12.000. Faktor ini yang mempengaruhi. Jadi ini kurang lebih yang bisa saya jelaskan. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat. Mengapa kok uang saya tidak seperti kalau kita nabung di bank? Kenapa kok uangnya turun drastis? Ada faktor ini. Biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya administrasi, biaya akuisisi, dan ada perbedaan harga unit. Semoga bermanfaat guys. Terima kasih. God bless you all. Bye.